li ayahdurun Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa, kita belajar tentang kehidupan, kita belajar tentang kesadaran, yang semoga tayangan-tayangan ini menjadi tambahan pengetahuan untuk kita bisa menikmati hidup lagi, mengerti hidup lagi, dan yang paling pasti mencintai hidup lagi. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak, kita buka hati kita tenangkan pikiran, senantiasa dengan hati terbuka, maka pintu hikmah juga akan terbuka, pintu wisdom juga akan terbuka, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita lebih masuk meniti ke dalam diri. Oleh karena itu, kita hening sejenak, hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga kita sudah ada di energi, vibrasi, frekuensi yang sama, dalam halaman yang sama, untuk sama-sama terus belajar dengan spirit bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, maka mari kita kosongkan gelas kita untuk ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan dan kesadaran-kesadaran yang baru. Dan saya tidak bosan selalu mengawali bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari apalagi, dan bukan berarti ini saya lebih pintar, lebih tahu, dan juga bukan ini yang paling benar. Tapi mudah-mudahan pembelajaran ini menambah puzzle-puzzle, kepingan-kepingan pengetahuan, yang mudah-mudahan kepingan-kepingan itu melengkapi dari apapun yang sudah kita pelajari, sehingga kita bisa sama-sama saling melengkapi. Kita hari ini akan berbicara tentang konteks Lailatul Qadar. Wah, ini di dalam bulan Ramadan, ini tuh jadi trending topik gitu biasanya, dan sangat ditunggu-tunggu gitu. Dimana selalu diulang-ulang, Ramadan itu berkaitan dengan hai orang-orang beriman, puasa itu berkaitan dengan hai orang-orang beriman. Perlu diingat ulang-ulang bahwa keimanan itu di dalamnya ada knowledge. Dan tentu saja di dalam knowledge itu menuju kepada kesadaran. Orang melakukan dengan pengetahuan dan orang melakukan tanpa pengetahuan itu outputnya pasti beda. Terlebih, orang melakukan tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran, itu juga pasti akan berbeda. Nah, maka kita akan membahas Lailatul Qadar ini dengan pengetahuan, dengan kesadaran, dengan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga nanti kita akan bisa sangat mengerti bahwa Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, sangat kita pentingkan. Dan kita tidak perlu menunggu momen-momen tertentu sebetulnya, karena nanti kita akan mengerti bahwa Lailatul Qadar ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kapanpun dan dimanapun ketika hambanya siap, ketika kitanya siap, dan nanti kita akan mengerti bahwa ini semua penting untuk kita latih dalam proses kesadaran kita. Mungkin kita akan melihat satu fenomena ketika di bulan Ramadan, banyak orang yang membaca Quran, menghatamkan diulang-ulang. Mungkin di minggu pertama sudah mulai bertanya bahwa udah di juz keberapa gitu. Atau mungkin di minggu pertama udah ada yang hatam 1 atau 2 kali. Sehingga patokan suksesnya Ramadan itu berapa kali hatam Qurannya. Tapi penting untuk kita ingat, hal itu bagus banget, hal itu baik dilakukan gitu. Tetapi ketika kita menghatamkan Quran tanpa kita mengerti pemaknaan isinya, maka lagi-lagi Quran hanya dibunyikan. Dan sesuatu yang hanya dibunyikan itu pasti ada manfaatnya tentu saja. Tapi nanti mulai kita renungkan. Kita berbicara tentang kesadaran. Saya kasih contoh sederhana, kesadaran tingkat bawah, kalau mungkin pakai analogi 2+2 gitu ya. Di kelas 2+2, anak TK misalkan, disuruh sama ibunya puasa. Nah, kalau puasanya tamat, nanti dikasih uang THR-nya banyak. Atau dikasih hadiah tertentu gitu. Tentu itu jadi motivasi pastinya. Maka dia melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, tapi tujuannya karena pengen dapat hadiah gitu. Hal itu baik untuk kesadaran awal, memancing keinginan, memancing untuk melakukan itu bagus banget. Tapi ya mungkin itu berlaku untuk anak TK SD lah gitu ya kira-kira. Nah sementara kalau kita udah dewasa, masa sih kita melakukan ibadah karena masih pengen iming-imingnya gitu.
pengen pahalanya, pengen surganya, pengen fadilahnya. Saya rasa paradigma ini harus kita upgrade. Kesadaran ini harus kita upgrade bahwa kita melakukan ibadah ini bukan untuk tujuan tertentu. Bukankah kita ini hamba? Di mana Quran selalu mengulang-ulang bahwa lakukanlah ibadah dengan ikhlas. Ikhlas itu murni. Bukan ada keinginan, bukan karena ada ekspektasi, tetapi yang dilakukan itu semuanya murni untuk kebutuhan kita. Termasuk dalam baca Quran di bulan Ramadan gitu. Nah, Quran sendiri mengatakan di surat 12 ayat 2, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Quran didesain untuk kamu jadi paham. Maka kalimat Iqra itu bukan masalah membaca sebetulnya, tapi menyelami ayat-ayat Allah. Mentafakuri ayat-ayat Allah. Dalam konteks di mana setiap ayat yang kita baca, kita cari relasinya dengan diri kita, apa pemaknaannya untukku gitu. Jadi kalau kita cuman hanya hatam, diulang-ulang, sekali lagi itu bagus, tapi mari kita tingkatkan. Parameter indikatornya bukan berapa hatamnya, tapi berapa ayat yang sudah menjadi kehidupan di dalam diri kita, berapa ayat yang sudah menjadi perilaku di dalam diri kita, berapa ayat yang sudah menjadi cahaya di dalam diri kita. Sehingga berbicara masalah Quran, berbicara masalah menghatamkan Quran, ini nanti akan sangat berkaitan erat dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Kita sudah bahas nuzulul Quran, turunnya Quran. Ini bukan berarti Quran yang terus kita baca ulang-ulang hatam, bukan. Tetapi turunnya Quran artinya keutamaan cahaya Quran menjadi penerang dalam kehidupan kita. Akhirnya yang asalnya kita gelap gulita, kita mendapatkan enlightenment gitu. Kita mendapatkan pencerahan. Kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, perubahan paradigma itu penting. Sekali lagi, perubahan hidup datang dari perubahan kebiasaan hidup. Ketika kebiasaan kita rubah, kita akan merubah kehidupan kita. Kebiasaan menuju lebih baik, kehidupan kita juga akan lebih baik. Nah, kita elaborasi tentang Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu sangat relevan dengan ayat atau surat di dalam Al-Quran. Itu ada satu surat sendiri, namanya juga Al-Qadar gitu. Dari segi bahasa, kalau kita berbicara Lailatul Qadar, Lail itu kan malam. Qadar itu sebetulnya banyak maknanya. Salah satunya adalah ketetapan. Di mana ketetapan itu juga sering diartikan dengan kemuliaan. Jadi artinya Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Nah, dalam beberapa perspektif, kalimat malam ini juga bukan hanya menentukan waktu malam setelah maghrib gitu misalkan. Tapi malam ini identik dengan kegelapan. Jadi malam ini nanti identik dengan zulmat, zulmat itu identik dengan zolim. Zolim, gelap, itu artinya seseorang yang belum punya cahaya. Dan nanti kita mengerti bahwa Quran itu sebagai cahaya. Dan cahaya itu intinya adalah kesadaran kita. Jadi nanti mari kita artikan, Lailatul Qadar ini adalah di mana saat kita gelap, kita perlu ketetapan kemuliaan supaya kita menjadi terang benderang. Nah, proses dari gelap menuju terang benderangnya seperti apa? Langsung buka surat 97, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya anzalna diturunkan, cahaya itu diturunkan dalam keadaan malam kemuliaan. Nah, sekarang kita renungkan, supaya nanti ini kita bisa relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita membahas ini dalam level hakikat, yang mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan dongeng-dongeng, dengan pahalanya, dengan surganya, dengan apapun fadilahnya, tetapi mari kita aplikasikan ini menjadi tools untuk meningkatkan kesadaran kita. Oke. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Nah, sekarang kita renungkan. Biasanya kita sering mendengar 10 malam terakhir. Which is kalau 10 malam terakhir, katakanlah 30 hari, berarti dari malam 20 menuju 30. Dan biasanya Lailatul Qadar ini sering disebut pada malam-malam ganjil. Nah, dalam pemahaman yang sederhana, malam ganjil itu dicari di malam 21, dicari di malam 23, dicari di malam 25, dicari di malam 27, gitu kira-kira. Ya, tapi kalau kita pakai sedikit logika gitu ya, kira-kira.
Masa sih Allah cuman bekerja di malam-malam 21, 23, 25, 27 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita bicara masalah ganjil gitu. Masa di situ kalau kita bicara Jibril, kalau kita bicara tentang pencerahan, masa pencerahan hanya datang di waktu-waktu tertentu gitu. Bukankah Allah selalu mengatakan aku lebih dekat kepadamu dari urat leher dan aku selalu bersama kamu di mana saja kamu berada? Dan jarak kepada Allah itu bukan ditentukan ruang dan waktu, bukan ditentukan tanggalnya gitu. Jadi kalau selama ini berpikir bahwa Lailatul Qadar itu nunggu di malam ke-21, it's okay. Tetapi mari kita renungkan lebih dalam. Apa makna 21, 23 dan seterusnya? Apa makna keganjilan ini? Karena nanti ini ada kaitannya dengan pola latihan kita untuk membuat kebiasaan baru di bulan Ramadan. Nah, kita ulang nih. Kalau kita berbicara hari pertama Ramadan, di situ akan sangat berat banget. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam kebiasaan baru. Biasanya adaptasi 3 hari gitu ya, atau 5 hari gitu. Makanya 3-5 hari biasanya waktu-waktu yang paling berat dalam bulan Ramadan gitu. Karena kalau udah terbiasa, kita akan beradaptasi gitu. Oke. Begitu memasuki bulan Ramadan, kita memasuki bulan pembaharuan. Membaharu dalam keadaan berpikir, emosi, hawa nafsu, pola makan, semuanya dirubah. Detox lah bahasanya. Kita benar-benar lagi dalam keadaan detoksifikasi. Baik lahiriah maupun batiniah gitu. Artinya, ketika kita melakukan perubahan, selama beberapa hari ini, kita akan menemukan hal-hal yang baru pasti. Maka kalau kita selalu pakai jalan yang sama, kita nggak akan menemukan cerita baru. Tapi kalau kita pakai jalan yang berbeda, kita akan menemukan cerita yang banyak. Gitu ya, makanya penting banget untuk memperbaharui dalam konteks kehidupan kita, apalagi berbicara masalah kebiasaan. Mencoba hal-hal baru itu penting dalam hidup gitu. Gitu ya, karena dengan mencoba hal yang baru, kita akan menemukan sesuatu yang baru. Jadi nggak terlalu monoton lah dalam tanda petik. Nah, dalam konteks di sini, yuk kita mulai renungkan. Selama lebih dari 20 hari, kita melakukan hal yang berbeda. Berarti kita ini sebetulnya begitu melakukan hal yang berbeda, kita lagi menggali diri kita, potensi-potensi yang selama ini tertutup. Yang mungkin selama ini kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak sanggup deh. Tapi ketika dibiasakan, kita akan mulai sadar bahwa yang selama ini saya memandang diri saya segini gitu ya, kecil. Tapi ternyata setelah diselami, ternyata saya ini lebih besar dari dugaan saya gitu. Dan kadang alam bawah sadar kita itu selalu mengkerdilkan diri dengan merasa kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak sanggup deh gitu. Maka dalam tanda petik, latihan di bulan Ramadan memaksa kita untuk keluar dari box, out of the box. Sadarilah bahwa dirimu lebih besar dari apa yang kamu pikirkan saat ini. Nah, dalam konteks ini, ketika 20 hari kita melakukan hal yang berbeda, tentu kita akan mendapatkan experience yang berbeda. Pengalaman yang totally different gitu. Pengalaman yang mungkin sebelum Ramadan nggak dialami, nggak dirasakan. Artinya kita menemukan sesuatu di dalam diri kita yang selama ini mungkin tertutup. Nah, kalau berbicara dalam kebiasaan otak kita ini kan ada sinaps gitu ya. Sinaps itu nanti menghubungkan, satu sinaps itu menghubungkan dengan konteks bagaimana kita berpikir. Semakin banyak hubungan sinapsnya, semakin banyak belajar, semakin aktif otak kita, semakin kita akan dalam tanda petik memaksimalkan fungsi diri gitu intinya. Maka perubahan terjadi kalau satu kebiasaan diulang-ulang. Mungkin ini kalau dalam perhitungannya kurang lebih 21 hari aja. Jadi kalau belum 21 hari kita mengulang-ulang sesuatu, itu nggak akan jadi habits gitu. Makanya kalau dalam hari ke-5 atau hari ke-6 udah nyerah, terus kita ngomong kayaknya nggak ada perubahan deh. Iya, kenapa? Karena kebiasaan itu terjadi biasanya lebih dari 21 hari gitu. Dan kalau udah 21 hari, udah mulai jadi muscle memory kita, mental memory kita, dan kita mulai terbiasa dengan perubahan baru. Maka perubahan perlu waktu dan perlu pengulangan. Ingat, we are what we repeat. Apa yang kita ulang-ulang, itu akan menjadi diri kita. Ketika kita mengulang kepada hal yang baru, kita akan membaru. Artinya, di hari ke-21, setelah kita melakukan perubahan diri, detoksifikasi diri, terbukalah diri kita yang selama ini tertutup, yang potensi-potensi selama ini kita nggak sadar, kita mulai menyadari bahwa
ada sesuatu yang lebih besar dari yang selama ini kita nilai. Disinilah kita mendapatkan pencerahan, enlightenment gitu. Dimana disinilah kita mulai mendapatkan satu hal yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Maka kami menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar, petunjuk itu datang pada malam kemuliaan, let's say pada malam ganjil. Di hari ke-21 kita akan mengalami keganjilan-keganjilan. Jadi sebetulnya relevansinya bukan tanggal 21-nya, tapi begitu kita melakukan hal yang baru, kita akan melihat sesuatu yang ganjil, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini nggak kelihatan. Dan tidak terlihatnya akan menjadi petunjuk untuk kita. Bagaimana petunjuk itu merubah diri kita? Jadi, kembali kepada pengulangan tadi, kita akan mendapatkan satu pengalaman baru setelah kita melakukan hal-hal yang baru. Maka ayat berikutnya ditanya, tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dalam konteks, malam Lailatul Qadar itu atau malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Gitu ya, 1000 bulan. Nah, pada pandangan umum, 1000 bulan ini dihitung berapa tahun kita akan mendapatkan kemuliaan. Itu nggak salah sih sebetulnya. Tapi mari kita renungkan. Karena begitu kita mulai menyadari ini, kita akan mendapatkan fasilitas Lailatul Qadar ini kapanpun, dimanapun, karena poinnya ini tidak terjadi pada malam-malam tertentu saja. Tapi terjadi ketika kesadaran kita aktifkan. Nah, saya kasih contoh. Dalam bahasa Arab, bulan itu ada artinya dengan komar, ada artinya dengan syahr. Jadi dalam konteks surat Al-Qadar, alfi syahr, 1000 bulan. Tapi syahr ini tidak berbicara konteks ruang dan waktu. Tapi berbicara tentang konteks cahaya yang sangat terang benderang. Dan kata 1000 itu diartikan sebagai sesuatu yang top of the top. Jadi 1000 tuh banyak banget lah gitu kira-kira. Jadi ini satu amsal, satu perumpamaan untuk membuat kita mengerti bahwa 1000 bulan di sini artinya kita mendapatkan pencerahan yang teramat sangat. Simple. Contoh. Begitu saya belum tahu, saya lagi dalam keadaan gelap, itulah malam. Tapi begitu saya kontemplasi, begitu saya belajar, begitu saya mencari jawaban, begitu saya melakukan hal-hal untuk menelaah dan seterusnya, pelan-pelan kita akan diberikan jalan oleh semesta untuk mendapatkan cahaya. Maka kan ada satu statement yang sangat menarik, kalau muridnya siap, gurunya datang. Jadi kita nggak usah khawatir nggak ada guru, karena kenapa? Yang terpenting kesiapan diri kita. Niat ketika kita mau belajar, semesta akan mengirimkan guru-gurunya kepada kita melalui apapun. Nah, dalam konteks di sini, artinya ketika kita sudah merubah kebiasaan sehari-hari sebelumnya yang kita mungkin cuek terhadap diri, yang mungkin kita mengikuti hawa nafsu, dan kita melakukan perubahan yang total. Apa yang terjadi? Ketika kita melakukan perubahan total, kita akan merubah paradigma hidup. Kita akan merubah pandangan hidup, jarak pandang, dan seterusnya. Yang akhirnya, yang mungkin selama ini kita gelap, tapi kita bisa memaknai hal-hal yang sederhana menjadi jawaban-jawaban yang penuh makna. Yang mungkin sehari-hari kita ngeliat, tapi tidak diperhatikan. Dan mungkin itu jawaban yang setiap hari datang ke kita, gitu kira-kira. Maka, 1000 bulan di sini dengan sederhana, kita bisa artikan bahwa sesaat ketika kita mendapatkan jawaban dan kita mengatakan, oh misalkan. Atau mungkin dalam bahasa psikologi disebut aha moment. Wow effect gitu. Contoh, mungkin pagi hari saya lagi pengen dapat jawaban A gitu. Entah kenapa, tiba-tiba saya dapat link dari teman saya untuk ikutan webinar tertentu. Gimana caranya dan nggak tahu, seakan-akan ini kayak kebetulan, tetapi ini memang udah jadi jalan gitu. Ternyata ketika saya menginginkan dan berniat ikut webinar itu, semua jawaban saya yang saya cari itu ternyata dibicarakan sama pembicara di webinar itu. Dan setiap ucapannya membuat saya, oh lagi, dalam artian saya mendapatkan aha momen yang berulang-ulang. Disitulah momen ketika saya mendapatkan 1000 bulan. Kebayang nggak? Malam hari 1 bulan aja bisa menerangi. Kalau 1000 bulan itu akan sangat terang benderang. Disitulah
That's it gitu. Eureka gitu misalkan. Saya mendapatkan. Dan saya rasa pasti kita pernah mengalami ini kok gitu. Di dalam sebuah kebingungan, di dalam sebuah ketidaktahuan, kita mendapatkan sesuatu yang mengenlight kita, memberikan jawaban kepada kita. Disitulah malam yang disebut dengan yang namanya 1000 bulan. Jadi artinya, kita nggak perlu nunggu di bulan Ramadan hari ke-21, ke-23, ya mungkin secara syariat oke. Mungkin secara kebiasaan dan tradisi it's okay. Tetapi ketika kita meniatkan, ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita benar-benar ingin menggapai keridhaan Allah, cahayanya Allah, di mana Allah selalu memberikan jalan dan kita ikhtiar dengan jalan itu, setiap saat 1000 bulan itu akan kita bisa akses sebetulnya. Kapanpun dan dimanapun. Karena ingat, jarak kita dengan Allah tidak ditentukan oleh ruang dan waktu, tapi ditentukan oleh kesadaran kita. Maka kalau kesadaran kita ulang-ulang aktivasi, kapanpun dan dimanapun kita akan mendapatkan 1000 bulan itu. Karena kenapa? Disitulah aha moment, disitulah ide mulai keluar, kreativitas mulai keluar, jawaban-jawaban hidup mulai keluar. Yang asalnya kebingungan jadi dapat jawaban, yang asalnya nggak tahu harus memilih kanan atau kiri jadi yakin atas pilihannya. Dan semuanya datang langsung dari nurani kita, datang langsung dari Quran sejati kita, di mana Quran sejati kita selalu ada di dalam diri kita. Maka pada malam itu turun malaikat dan ruh dengan izin Rob mereka dalam konteksnya untuk mengurus semua urusan. Kita mendapatkan jawaban-jawaban, kita mendapatkan aha moment, yang dimana saya rasa itu adalah rezeki besar atau yang disebut dengan hikmah. Dimana di situ kita akan keluar dari kebingungan, di situ kita akan keluar dari ketakutan, di situ kita akan keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita pengen cari jawabannya, tapi ternyata jawabannya dekat. Ternyata jawabannya nggak pernah jauh, karena jawabannya selalu ada di dalam diri kita. Tapi mungkin sebelum Ramadan kita sibuk keluar, kita nggak punya waktu kontemplasi, kita nggak punya waktu untuk merenung, kita tidak banyak berbuat kebaikan, maka jawaban yang dekat itu justru malah tidak terlihat, karena kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar diri kita. Nah maka di ayat terakhir surat Al-Qadar ini, keselamatan sampai terbit fajar. Fajar itu cahaya yang mulai menyingsing. Jadi ini lagi mau bercerita malam yang gelap menuju kepada cahaya yang terbit. Kegelapan, zolim, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu adalah gelap. Tapi fajar adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Dan ketika kita mendapatkan fajar, kita mendapatkan secercah cahaya, di mana ketika kita dalam keadaan gelap, setitik cahaya itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan ketika cahaya itu semakin bersinar, cahaya itu akan menuntun kita, cahaya itu akan memberikan jalan petunjuk untuk selalu kembali kepada Allah. Maka, mari kita maknai Lailatul Qadar ini bukan hanya ritualnya, bukan hanya malam-malam tertentu. Bahkan kita sering dengar ya, kalau dapat Lailatul Qadar itu cerah cuacanya, tenang anginnya, dan seterusnya. Jangan lupa, semua ketenangan tidak datang dari faktor eksternal, tapi ketenangan semua datang dari dalam. Mari menggapai Lailatul Qadar untuk menemukan petunjuk sejati di dalam diri kita, dan bagaimana kita selalu mau keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.